Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Nah, baik, kita akan memulaikan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu kita akan mendahulunya dengan doa. Nah, untuk doa hari ini Ibu minta kesediaan dari Sylvia untuk memimpin kita dalam doa. Namun sebelum itu, bagaimana sih sikap berdoa itu? Ayo, sikap berdoa kayak gimana ya? Lipat tangannya, tutup mata. Oke, disilakan Ira untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Amin. Amin. Oke, terima kasih Sylvia. Nah, oke. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran. Namun sebelum itu Ibu mau mengingatkan kembali nih tentang rules dan prosedur dalam pembelajaran online kali ini. Nah, di sini ada 3 hal ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu mengaktifkan kamera jika jaringan memungkinkan. Kedua, menonaktifkan mikrofon atau mute selama penyampaian materi. Terus yang terakhir yaitu mengangkat tangan virtual saat ingin bertanya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu mau menanyakan nih tentang kelas asinkronus tadi sebelum kita masuk di kelas sinkronus ini. Nah, Ibu kan sudah memberikan link video YouTube dan sudah menyuruh untuk anak-anak membaca dari kitab Kejadian 6 ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Apakah anak-anak sudah menonton dan membacanya atau belum? Sudah, Ibu. Jaringan nggak bagus, Bu. Saya sudah tapi lupa, Bu. Sudah, Oke, Bu. very good. Very good ya. Terima kasih yang sudah menonton dan membacanya. Untuk yang jaringan bisa dinonton kembali ya setelah selesai kelas ini. Terus untuk Sylvia karena sudah lupa apa yang tadi dinonton, setelah selesai kelas bisa nonton lagi ya. Jangan sampai lupa loh. Oke, Iya, very Bu. good. Oke. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran. Nah, sebelum itu Ibu mau mereview sebentar nih, ingatan anak-anak ini sama materi yang sebelumnya. Apakah anak-anak masih mengingatnya? Apa sih materi sebelumnya itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Lupa saya nih, lupa banget. Saya ingat, Bu, tentang kejahatan manusia. Oke, very good Gloria. Sylvia, sudah lupa atau bagaimana? Lupa, Bu. Oke, tidak apa-apa ya, yang lupa tidak apa-apa, karena Ibu mau mengingatkan kembali nih, tapi hanya mereview sebentar saja ya. Oke, terima kasih Gloria ya, very good. Next. Oke, ya, pembelajaran sebelumnya yaitu tentang kejahatan manusia. Nah, dari kitab Kejadian 6 ayat 1 hingga yang keempat. Nah, bisa kita lihat ya, anak-anak sudah membacanya ya dari kitab Kejadian 6 ini. Ibu mau mengingatkan kembali ya, kalau pada zaman itu seiring berjalannya manusia bertambah banyak di bumi, manusia itu sudah melakukan dosa begitu. Kejahatan manusia itu bertambah berkembang biak begitu, semakin besar dan pada zaman itu manusia tidak lagi berbuat kebaikan ya. Nah, oke. Pembelajaran kita hari ini kita tetap akan membahas dari kitab Kejadian ini pasal yang ke-6, tapi kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Oke, next. Nah, oke, ini menarik ya anak-anak. Coba kita perhatikan. Topik hari ini Ibu beri judul yaitu tentang Allah mengasihi Nuh. Ya, gimana sih? Ada kaitannya sih dari kejahatan manusia terus langsung masuk ke Allah mengasihi Nuh.
Nah ya, oke Ibu minta untuk anak-anak sambil membuka Alkitabnya. Oke, sebelumnya Ibu melihat anak-anak kayaknya masih kurang bersemangat nih ya. Ada yang masih merasa mengantuk, ada yang masih sibuk-sibuk sendiri, ada yang masih bermain, ada yang masih menggerak-gerakkan kameranya. Oke, Ibu tidak mau melanjutkan ya pembelajaran hari ini karena respon anak-anak kurang bersemangat gitu, kurang siap gitu untuk mengikuti pembelajaran. Ibu tidak mau ya mengajar kalau anak-anaknya tidak mau memperhatikan Ibu menjelaskan. Berarti Ibu cuma ngomong sendiri. Ibu tidak mau melanjutkan ya. Jangan Ibu, jangan. Oke, Miss. Ibu. Ira, kita mau belajar, Bu. Oke ya. Jadi sebenarnya seharusnya bagaimana sih sikap untuk mau belajar hari ini ya? Oke ya. Perhatikan ya, tidak ada yang boleh mengantuk, tidak ada yang boleh sibuk-sibuk sendiri ya. Kalau tidak Ibu nggak mau melanjutkan pembelajaran. Oke. Baik, Bu. Oke, Bu. Nah, oke. Pada saat ini topiknya yaitu tentang Allah mengasihi Nuh. Ya, anak-anak sambil lihat Alkitabnya ya, sambil menyimak cerita dari Ibu. Nah, kalau di ayat yang kelima itu, manusia itu sudah melakukan kejahatan kan. Semakin besar kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pokoknya perilaku, sikap, tindakan yang dilakukan manusia pada saat itu selalu membuahkan kejahatan. Maksudnya kecenderungan hati dari manusia pada zaman itu selalu membuahkan kejahatan ya. Maksudnya manusia sudah berdosa dan semakin bertambah jahat. Kejahatan yang dilakukan manusia sangatlah besar ya. Ini bukan lagi di tahap yang normal, tapi ini sudah sangat-sangat besar ya. Serta kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Nah, oke, bisa next. Nah, di sini kita bisa lihat ya contoh dari kejahatan. Ini Ibu tampilkan beberapa contoh kejahatan yang dilakukan manusia ya. Ada mabuk-mabukan, ada yang membunuh, ada yang mencuri, dan masih banyak lagi ya hal-hal, maksudnya jenis-jenis kejahatan gitu. Pokoknya pada zaman itu manusia itu hanya melakukan kejahatan, tidak ada yang berbuat baik ya. Semua melakukan kejahatan, sangat kejam manusia pada waktu itu. Oke. Namun dosa membuat dari dosa ini membuat hati Allah menjadi sedih dan merasa menyesal begitu. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menjadikan manusia, dan ini membuat hati Allah menjadi sedih dan menyesal begitu ya. Nah, oke. Nah, tapi anak-anak, Ibu mau mengingatkan ini ya. Nah, dalam hal ini makna kata menyesal ini ya, jangan sampai anak-anak salah menafsirkan. Nah, di sini kata menyesal bukan memiliki arti bahwa rencana Allah akan berubah. Nah, rencana Allah akan berubah, tidak ya anak-anak. Nah, tetapi ini melainkan mau menunjukkan kebencian Allah kepada dosa atau ketidaksenangan Allah atas dosa. Jadi anak-anak bisa bayangin ya, kalau Allah itu memang bertentangan dengan dosa. Allah sangat membenci dosa. Pokoknya segala kejahatan Allah sangat membencinya, ya anak-anak. Jadi jangan salah menafsirkan kalau kata menyesal itu dari rencana Allah pertama yaitu untuk memusnahkan manusia itu dibatalkan, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah memang benar-benar benci. Allah memang tidak senang dengan kejahatan manusia. Oke. Nah, di sini bisa next. Nah, dari tindakan dari Allah yang tadi yang merasa sedih, merasa menyesal, nah akan kejahatan manusia ini, nah Allah ingin menghapuskan manusia dari bumi ini ya. Allah ingin menghapuskan manusia dari bumi dengan mendatangkan air bah untuk memusnahkan manusia pada zaman itu yang sudah berbuat kesalahan. Nah, next. Nah, di sini yang unik ya anak-anak, bisa kita lihat ya. Di sini ada gambar Nabi Nuh. Nah, di sini Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Di sini Nuh berbeda loh dari manusia zaman itu. Anak-anak bisa perhatikan
manusia waktu itu melakukan kejahatan, di sini Nuh berbeda. Dia melakukan perbuatan yang baik, dia berrelasi dengan Allah dengan baik. Semua sikap dan perilaku dari Nuh ini berkenan di hadapan Allah. Makanya Allah memberi kasih karunia kepada Nuh. Nah, oke. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu beri kesempatan buat anak-anak jika ada yang mau ingin ditanyakan. Silakan. Oke, silakan Sylvia. Bu, saya nggak ngerti maksud Ibu yang kasih karunia itu, Bu. Oke, belum mengerti ya sama kasih karunia. Iya, Oke. Bu. Saya baru dengar ada kasih karunia. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Next. Nah, di sini arti dari kata kasih karunia dalam perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani yaitu kata ken. Artinya pemberian atasan kepada bawahannya. Nah, ini maksudnya atasan kepada bawahannya, di mana kan kita sudah ketahui bahwa Allah ini yang menciptakan seluruh dunia ini, Allah yang berkuasa. Nah, kita yang sebagai makhluk ciptaannya itu adalah bawahannya, dia di atas dari segalanya ya, anak-anak. Nah, kasih karunia ini adalah pemberian Allah kepada manusia atau hadiah begitu ya, dari Allah kepada manusia. Karena manusia sudah melakukan perbuatan baik dan untuk berkaitan dari materi tadi, Nuh inilah yang berkenan di hadapan Allah. Makanya Allah memberi kasih karunia kepada Nuh. Begitu Sylvia. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, very good ya. Next. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan ya tentang relevansinya dalam kehidupan kita saat ini. Apa sih relevansinya dari pembelajaran hari ini dan tentang kehidupan kita saat ini? Nah, seperti kita ketahui ya, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Nah, dikarenakan pada manusia ciptaan yang pertama yaitu Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa pada awal itu ya. Anak-anak pasti sudah dengar ya cerita ini. Nah, tetapi di sini karena Allah itu penuh kasih dan Allah itu adalah kasih itu sendiri, makanya dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Ini ya bisa lihat di gambar ini, kayu salib ya. Manusia yang berbuat dosa, tapi Kristus yang menyelamatkan kita. Karena itu Allah sangat mengasihi kita loh. Allah memang benar-benar mengasihi kita. Walaupun kita sudah berbuat kejahatan, berbuat dosa, tapi Allah masih tetap mengasihi kita gitu ya. Nah, kalau untuk contoh dalam kelas saat ini, Ibu kasih berikan contoh ya untuk anak-anak bisa lebih paham lagi. Misalnya, Ibu memberikan tugas ya, memberi tugas kepada anak-anak dan sudah memberikan instruksi bahwa untuk pengumpulan tugas ini di hari Senin misalnya ya. Nah, tetapi di antara anak-anak ini misalnya hanya Satria yang gitu ya yang mengerjakan. Nah, di sini Ibu harus memberi nilai yang sepadan begitu ya. Karena si Satria yang mengerjakan tugas, maka Ibu yang memberikan nilai kepada Satria, yang teman-teman lain Ibu tidak memberikan hadiah. Karena hanya Satria yang mentaati atau menuruti perkataan Ibu ya. Jadi kalau yang lain merasa sedih atau tidak senang, ya itu karena kesalahan kalian ya. Karena kalian tidak mau menuruti perkataan Ibu. Karena kalian tidak mau mengerjakan tugasnya. Jadi hanya Satria yang mendapatkan nilai. Begitu ya. Nah, oke, next. Nah, setelah penjelasan materi tadi, Ibu ada memberikan dua pertanyaan. Nah, Ibu minta dua orang masing-masing untuk menjawab dua pertanyaan ini. Nah, Ibu langsung tunjuk aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat membuat hati Allah sedih? Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu mau minta Satria deh buat menjawabnya. Ayo Satria. Iya, Bu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang membuat hati Allah sedih? Nggak belajar, Bu.
Oke, very good. Terima kasih Satria ya. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sikapmu saat mendapat kasih karunia atau hadiah dari Allah loh. Ini hadiah dari Allah langsung. Gimana sih sikap sebenarnya kita? Ayo, Ibu mau minta Gloria untuk menjawabnya. Ayo, silakan Gloria. Iya Bu, menurutku kalau sikapku itu saya pasti senang Bu. Terus saya bersyukur Bu. Oke, very good ya. Terima kasih Satria dan Gloria sudah menjawabnya. Memang benar ya, tadi sudah kita dengarkan, ya dosa ya yang membuat hati Allah menjadi sedih. Dan kalau ibu sendiri, kalau mau ditanyakan sikap ibu, ya pasti merasa senang dong. Maksudnya mengucap syukur ya. Karena Allah sendiri yang maksudnya memberikan hadiah tersebut, yaitu kasih karunia berupa keselamatan. Bayangin ya, kalau Allah tidak memberikannya itu, berarti sampai saat ini ibu bisa mati dong. Maksudnya ibu tidak terbebaskan dari dosa itu. Ibu masih terbelenggu dari dosa itu ya. Itu kalau respon ibu ya. Very good ya untuk Satria dan Gloria. Nah, next. Oke. Nah, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat sebuah refleksi ya. Refleksi ini bagaimana sih respon kalian? Karena Allah ini sudah mengasihi kan, sudah mengasihi kita. Terus komitmen kalian ke depannya itu kayak gimana? Ibu minta ya anak-anak mengerjakan di jam ini. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Oke? Silakan mengerjakan. Oke Ibu. Baik, Bu. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Apakah semua sudah mengerjakan? Sudah Bu. Udah, Bu. Oke, very good. Nah, Ibu mau minta satu orang untuk bacakan ya. Ibu minta dari Gloria saja untuk membacakan refleksinya. Silakan. Ya Bu, refleksi saya, bukti kasih Allah dalam hidupku itu saya bisa mengucap syukur karena Allah sudah mampukan saya untuk membantu orang tua Bu. Bisa ketemu orang tua pas pagi-pagi, bangun tidur ketemu orang tua Bu. Terus responku, saya berusaha untuk rajin membantu orang tua Bu. Seperti itu Bu, makasih Bu. Oke, very good. Terima kasih ya Gloria, refleksinya sangat-sangat bagus ya. Oke, untuk anak-anak yang lain, refleksinya nanti dikirimkan ke Ibu ya. Setelah selesai kelas, difotokan terus dikirimkan ke Ibu. Nanti Ibu menilai setelah selesai kelas. Oke? Oke, Bu. Ya, Ibu, padahal saya juga mau baca, Bu. Ya, oke Sylvia, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan ya, karena mau habis. Nanti difotokan ya, dikirim ke Ibu. Oke Ibu deh, pasti Bu. baca kok. Oke, very good. Nah, sebelum itu, sebelum kita mengakhiri, Ibu mau menjelaskan untuk tugas ya, untuk tugas minggu depan. Nanti Ibu akan kirimkan tugasnya. Nah, tugasnya ini ada 5 soal, yaitu soal pernyataan, true, dan false. Nanti kira-kira dari pernyataan itu apa sih? Maksudnya benar atau salah? Nanti anak-anak nilai ya. Nanti Ibu kirimkan ke grup. Nah, untuk itu kita masuk pada kesimpulan. Nah, oke. Nah, di sini untuk kesimpulan ini Ibu mau mengajak nih buat anak-anak untuk merenungkan apa sih dari makna dari pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada 2 hal ya anak-anak. Yang pertama yaitu memiliki hati yang penuh ucapan syukur atas anugerah Tuhan. Terus yang kedua yaitu menghormati dan menjalankan segala kebenaran atau perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi Ibu berharap ya melalui pembelajaran hari ini kita dapat belajar banyak. Oke,
kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk itu Ibu minta kesediaan dari Satria untuk memimpin dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan menyertai pembelajaran kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Satria. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih Ibu. Dadah Ibu. Dadah, Bu. Dadah teman-teman. Terima kasih. Dadah, teman-teman. Dadah. Ngakak aku pas